Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah hari ini kita dapat join Zoom lagi setelah sebelumnya bermasalah ya. Bu Rika mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan Bu Rika berharap kalian dapat tetap fokus mengikuti pembelajaran walaupun dengan keterbatasan saat ini. Baik anak-anak, kita langsung mulai ke pembahasan soal yang sebelumnya sudah Bu Rika sampaikan di awal tadi bahwa hari ini kita akan membahas dulu latihan soal pilihan ganda tentang teks prosedur. Dilanjutkan kita akan membahas latihan soal menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur yang minggu lalu kalian sudah kerjakan. Kemudian nanti setelah semua soal sudah kita bahas, maka Bu Rika akan menginformasikan kegiatan penugasan hari ini serta rencana praktik untuk membuat video teks prosedur. Syafirhan ada? Syafirhan? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Syafirhan silakan dibaca dan dijawab soal nomor 1. Iya, Bu. Oke. Nomor 1. Untuk mematikan komputer, Anda dapat mengeklik tombol Start, kemudian pilih Shutdown. Dengan menekan Shutdown, komputer akan mati secara otomatis. Setelah program komputer hilang, tekanlah tombol Power pada layar monitor dan stabilizer seluruh listrik. Cabutlah steker listrik ke komputer untuk mengakhiri proses operasi komputer. Teks di atas merupakan teks A, laporan. Siapa yang setuju dengan Syafirhan jawabannya teks laporan? Atau ada yang punya jawaban lain? Raffi, Bu. Ya, Raffi, jawabannya apa, Vi? Menurut Raffi? D, prosedur. Prosedur. Bagaimana jawabannya teks prosedur atau laporan? Ya, jawaban yang lebih tepat adalah teks Prosedur. Prosedur yang C. Jadi kalau kalian lihat dalam teks ini ya tentang cara mematikan komputer, maka teks ini adalah salah satu contoh teks prosedur karena di dalamnya terdapat langkah-langkah bagaimana sih cara mematikan komputer. Jadi bukan teks laporan ya. Tapi ini adalah teks prosedur. Jadi ada langkah-langkah tentang mematikan komputer ya. Oke, soal nomor 2, Dinar Zade yang menjawab. Dinar, silahkan Dinar. Baca dulu, Kak, Bu. Iya, dibaca dulu teksnya ya. Selain itu, keyboard ini dapat juga digunakan untuk desktop, PC, personal computer, atau laptop. 2. Dengan menggunakan teknologi sinar laser dan inframerah, keyboard ini sangat berguna bagi setiap pengguna PDA. Sekarang telah lahir virtual laser keyboard canggih yang telah lama ditunggu-tunggu. Urutan yang tepat paragraf prosedur di atas adalah Pak, jawabannya Dinar? sebentar, Bu. Yang lain juga siapkan jawaban ya. Kalau nanti Bu Rika tunjuk. 3, 2, 1. Ya, C. tepat ya. Jadi urutan yang benar adalah 3, 2, 1. Jadi nomor 3 dulu, memperkenalkan apa itu virtual laser keyboard. Kemudian dilanjutkan nomor 2, yaitu manfaat ya dari keyboard ini. Kemudian yang ketiga adalah nomor 1, yaitu manfaat lain dari keyboard tersebut. Jadi urutan yang benar adalah 3, 2, 1. C ya jawabannya. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Silahkan Aji, dibaca Aji dan dijawab. Ya, Bu. Ya, nomor 3, Ji. Cara menggunakan sabun cuci deterjen
1. Larutkan 1 sendok takar deterjen bubuk ke dalam 10 liter air. Rendam cucian dalam larutan deterjen selama 30 menit. Kucek cucian seperlunya dalam larutan deterjen. 4. Bilas cucian sampai bersih. Maksud yang sesuai dengan petunjuk prosedur tersebut adalah Tarbo. Oke. Yang lain sambil di-mute ya. Oke, jawabannya Aji A. Ya, baik. Dari langkah-langkah menggunakan sabun cuci ini, maka kita diminta untuk menentukan maksudnya itu apa dalam teks ini. Lihat pilihan ganda yang A. Cucian direndam lebih dahulu dengan air 10 liter, lalu dibilas sampai bersih. Nah, kemudian sabunnya diletakkan di mana ya? Nah, apakah benar yang A? Salah ya. Salah. Kan ada penggunaan sabun. Ya, salah. Ya, salah ya. Kemudian yang B, cucian yang telah direndam 30 menit diberi deterjen 1 sendok lalu dibilas. Masuk akal nggak cuciannya direndam dulu baru dikasih sabun? Salah. Salah ya. Kemudian yang D, cucian dikucek di tempat yang lain dengan air bersih lalu dimasukkan ke dalam larutan deterjen. Jadi antara larutan sabun dengan cucian dipisah. Benar atau salah? Salah juga. Oke, jadi yang masuk akal adalah deterjen yang sudah dilarutkan digunakan untuk merendam cucian selama 30 menit, dikucek lalu dibilas sampai bersih. Sampai bersih. Ya. Nah, jadi dengan adanya teks ini bagi kalian yang belum pernah sama sekali mencuci pakaian apapun itu, maka kalian akan belajar bagaimana cara mencuci pakaian dengan benar ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 4 yang akan menjawab. Iya, Pak. Messi, ada Messi? Assalamualaikum, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Messi, silakan dijawab Messi. Soal nomor 4. Meminjam buku di perpustakaan sekolah merupakan aktivitas yang rutin dilakukan para siswa. Meminjam buku di perpustakaan sekolah perlu memperhatikan prosedur peminjaman agar buku yang Anda cari atau yang akan Anda pinjam dapat mudah ditemukan. 1. Setelah masuk ruang perpustakaan, isilah daftar hadir lebih dahulu. 2. Setelah itu, ikutilah prosedur peminjaman buku. 3. Untuk mencari buku, jangan langsung mencarinya di rak buku, tetapi carilah buku dalam katalog buku dahulu. 4. Dalam katalog Anda dapat menemukan kode buku. 5. Dengan menemukan kode buku, cari dapat lebih mudah ditemukan. Selamat mencoba. Isi pokok teks prosedur ialah apa yang dibahas di dalam teks ini? Ya, betul ya. B. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti untuk meminjam buku di perpustakaan. Jadi, isi pokok itu maksudnya adalah setelah kalian membaca teks ini secara umum itu dapat disimpulkan isinya itu tentang apa sih ya. Jadi, jawabannya yang B. Betul? Oke, selanjutnya soal nomor 5 silahkan dijawab Kalista Rifa. Silakan Rifa. 1. Ya, Bu. 1. Yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi atau mengenakan pakaian sesuai dengan isi puisi yang akan kalian baca. 2. Berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai membaca. 3. Kuasailah pentas dan penonton dengan mengarahkan pandangan ke segala penjuru sambil memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara menganggukkan kepala. Tujuan dalam teks prosedur tersebut adalah C. Untuk meningkatkan potensi membaca puisi di atas pentas. Oke, untuk soal nomor 5 ini jawabannya mirip-mirip ya. Tetapi di sini ada kata kuncinya bahwa membaca puisi ini dilakukan di atas pentas. Ini ya, lihat di kalimat nomor 2 di sini ada kata di atas pentas. Maka yang jawabannya lebih tepat adalah yang
C, betul sekali ya, untuk meningkatkan potensi membaca puisi di atas pentas. Soal nomor 6 yang menjawab adalah Jessica Ong. Mana Jessica? Ya, Bu. Ya, soal nomor 6 Jessica. Pertama, silakan buka blogger.com. Selanjutnya, gunakan alamat email Anda untuk masuk ke halaman blog tersebut. Setelah itu, tekan tombol blog baru untuk memulai membuatnya. Cuplikan teks tersebut merupakan sebuah teks prosedur tentang cara membuat bukan Bu, C. Blog. Ya, betul ya. Jadi di sini kan jelas ya, silahkan buka blogger.com. Maka ini adalah cara membuat blog ya, bukan Gmail. Oke, betul sekali jawabannya C. Nomor 7, Mahandaru. Dibuka mikrofonnya, Mahandaru. Di-unmute dulu, Mahandaru. Ya. Mahandaru, suaranya kecil, Mahandaru. Bisa lebih nyaring lagi? Oke, baik. Sepertinya mikrofonnya rusak. Nggak apa-apa. Kita ganti ya, Mahandaru ya. Ya, oke. Digantikan oleh Zabrina. Silakan Zabrina menggantikan Mahandaru. Cermatilah langkah-langkah pembuatan keripik pisang berikut. 1. Perendaman. 2. Pemilihan bahan. 3. Pengupasan. 4. Penggorengan. 5. Perajangan atau pemotongan. Urutan langkah yang tepat adalah Oke, ini adalah langkah membuat keripik pisang ya. Kalau belum pernah membuat keripik pisang, kita bisa menggunakan logika. Kira-kira untuk membuat keripik pisang tuh apa dulu nih yang harus dilakukan? Bu. Ya. Mesti izin ke kamar mandi ya, Bu. Iya, silahkan. Yang pertama adalah nomor 2. Betul sekali ya. Kita pilih dulu bahannya. Setelah pemilihan bahan, nomor 3. Di pengupasan dulu atau perendaman dulu? Pengupasan dulu ya. Oke. Nomor 3. Setelah nomor 3? Perajangan atau pemotongan. Ya, perajangan atau pemotongan. Jadi setelah kita memilih pisangnya dikupas. Setelah pisangnya dikupas, dipotong atau dirajang. Setelah dipotong atau dirajang adalah? Direndam. Oke, atau perendaman. Setelah direndam, tahap selanjutnya adalah penggorengan. Betul sekali jawabannya C ya. Jadi buat yang mau membuat keripik pisang ini bisa dicoba. Jadi kalian cari dulu bahannya, keripik pisangnya, kemudian kalian kupas, kalian rendam, kemudian dipotong dulu, lalu direndam, setelah itu digoreng ya. Baik, soal nomor 8 akan dijawab oleh Selena. Silakan Selena. Di-unmute. Selena. Mikrofonnya Selena. Ya. Bacalah cuplikan teks berikut dengan cermat. Setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor, serta minta informasi jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Cuplikan teks di atas adalah salah satu tahap pembuatan buku paspor. Dalam tahapan tersebut, terdapat kegiatan yang termasuk prosedur, yaitu
Ini yang Bu Rika tunjuk nih. Yang pertama adalah tahap wawancara. Setelah wawancara, ini dibaca kalimat selanjutnya nih. Wawancara, setelah wawancara, membayar buku paspor. Setelah membayar buku paspor, ini apa ini bacanya? Tanda tangani buku paspor. Setelah tanda tangan, meminta informasi jadwal pengambilan. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? D, wawancara, membayar paspor, tanda tangan. Nah, ini yang berbeda. C dengan D itu yang C kan meminta informasi. Kalau yang D memberi informasi. Sekarang kalian kalau membuat paspor nih dari teks ini, kita yang minta kapan diambil atau mereka yang akan memberikan informasi kepada kita kapan jadinya nih paspor? Mereka kan? Mereka yang akan memberikan. Jadi bukan kita yang memberi informasi, tapi kita yang meminta informasi jadwal pengambilan paspor. Ini loh, mintalah informasi kapan jadwal pengambilan paspor. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu ya, diperhatikan kalimatnya ini. Ini urut loh, wawancara, membayar, menandatangani, meminta informasi kapan jadwal pengambilan. Jadi bukan memberi ya. Oke, jawabannya yang C. Hijau sih. Kenapa? Coretan hijau. Siapa yang mencoret? Ada coretan hijau. Ya. Oke. Wow. Selanjutnya untuk nomor 9. Nomor 9 Raga Saka. Ya, Bu. Raga Saka soal nomor 9. Oke, Bu. 1. Aktifkan blender hingga buah lumat dan homogen. 2. Masukkan buah dan bahan pelengkapnya ke dalam blender. 3. Siapkan bahan-bahan untuk membuat jus buah. 4. Hidangkan dengan dilengkapi garnish. 5. Tuangkan ke dalam gelas jus. Urutan petunjuk kerja yang tepat adalah Halo Bu, saya masih ngajar Bu. C, Bu. Bu, nanti dulu anak-anak. Iya, saya lagi ngajar anak 7 dia disuruh masuk Zoom Bu ya, yang belum. Iya. Oke, makasih Bu. Apa jawabannya, Raga Saka? C, Bu. 3, 2, 1, 5, 4. Kita cek ya. Yang pertama, siapkan bahan-bahan untuk membuat jus. Setelah itu, masukkan buah dan bahannya ke dalam blender. Setelah memasukkan ke dalam blender, yang dilakukan adalah aktifkan blender. Setelah aktifkan blender, tuang ke dalam gelas. Dan yang terakhir, nomor 4, hidangkan. Oke. Jawabannya C ya, betul. Nomor 10. Nomor 10 Dirli. Ya. Dibaca Dirli. Inilah beberapa kiat atau cara untuk membuat status yang berkualitas di media sosial. Harap diperhatikan isi status seseorang sebenarnya menggambarkan kepribadian pemiliknya. Hal yang menarik saat ini adalah banyak perusahaan menjadikan status seseorang di media sosial sebagai daftar riwayat hidup pemiliknya. Perusahaan juga dapat mengetahui etos kerja dan karakter pemiliknya. Oleh sebab itu, sejak sekarang isi status tersebut dengan hal yang bermanfaat dan berkualitas. Kutipan di atas menginformasikan tentang A. Status adalah riwayat hidup pemiliknya. Status adalah riwayat hidup pemiliknya. Ya, betul ya. Baik. Untuk soal 1-10 ini sudah dibahas dan Ibu berharap kalian mengingat jawabannya dan memperhatikan jawaban yang tepat itu yang mana. Karena nanti setelah kalian tugas praktik, kalian akan ulangan harian. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Rika akan membahas tentang soal yang minggu lalu kalian kerjakan tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau bertanya?
Sebelum Bu Rika lanjutkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ya. Sudah terlihat? Dinar, sudah terlihat Dinar tampilan materinya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, ini tugas minggu lalu ini setelah Bu Rika periksa, ternyata masih ada yang belum paham yang dimaksud dengan struktur teks prosedur. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa saja struktur teks prosedur? Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah judul. Setelah judul, tujuan. Setelah tujuan, alat atau bahan. Yang berikutnya, langkah. Dan yang terakhir, penutup. Kita ulang ya. Struktur teks prosedur itu terdiri dari judul, tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, apakah teks prosedur cara membuat sesuatu sama dengan teks prosedur cara melakukan sesuatu atau menggunakan alat? Sama tidak? Tidak sama. Apa yang membedakannya? Ada yang bisa jawab? Tidak ada alat dan bahan. Ya, betul sekali. Kalau teks prosedur cara menggunakan alat atau cara melakukan sesuatu, dia tidak menggunakan ini loh, alat atau bahan. Tetapi langsung judul, tujuan, dan langkah-langkah. Sedangkan teks prosedur cara membuat sesuatu, dia harus ada alat atau bahan. Ya, baik. Nah, di sini kalian juga masih ada yang masih keliru ya untuk memasukkan bagian struktur teks ini. Oleh karena itu kita bahas bersama-sama ya. Ini adalah tabel telaah struktur teks prosedur. Dimulai dari judul. Masih ingat judul teks yang kemarin kalian kerjakan? Jus mangga jelly. Ya, betul sekali. Ini tinggal kita memindahkan saja. Ya, jus mangga jelly. Jelly. Oke. Nah, jadi judul teksnya adalah jus mangga jelly. Seperti itu ya. Kemudian tujuan. Nah, ini dia. Kalau Bu Rika tanya, apa tujuan membuat teks tersebut? Maka kalian boleh menjawabnya adalah untuk menjelaskan bagaimana cara membuat jus mangga jelly. Benar. Tetapi di sini pertanyaannya berbeda. Ini adalah tabel telaah struktur. Jadi kalau formatnya tabel seperti ini, ya, kalian diminta untuk menyebutkan kutipan struktur teksnya, maka kalau yang ditanya tujuan, kalian harus mengambil teksnya ya dari paragraf pertama. Ya. Jadi yang diambil adalah kutipan teksnya yang ada di paragraf pertama atau paragraf pembukaan. Ini diambil semua. Nah, ini jawabannya. Siapa yang ada yang jawabannya bukan ini? Ayo ngaku. Ada kan? Tapi Bu. Iya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa tujuan dari membuat teks tersebut, kalian boleh jawabannya untuk memberi petunjuk cara membuat jus mangga jelly. Tapi di sini soalnya adalah kalian diminta untuk menelaah struktur teks. Artinya kalian disuruh mencari di dalam teks itu mana yang merupakan bagian tujuan. Nah, di dalam teks prosedur, tujuan itu sama dengan bagian pendahuluan. Paham bagian pendahuluan? Paham ya? Jadi misalnya Kalila akan membuat jus mangga jelly, maka di bagian tujuan atau pendahuluan Kalila jelaskan dulu
mangga itu apa? Mangga itu bisa dibuat apa saja ya. Misalnya Anas ingin membuat sup ayam jagung misalnya, maka di bagian tujuan atau di paragraf 1 ini Anas jelaskan dulu, sup ayam jagung adalah salah satu makanan dari Indonesia. Contohnya gitu ya, jadi pembukaannya dulu. Sup ayam jagung terbuat dari ayam yang segar dan juga jagung berkualitas pilihan. Contohnya seperti itu. Cara membuatnya sangat mudah. Nah, itu adalah tujuan. Sampai sini paham? Paham, Sampai Bu. sini paham? Jadi yang dimaksud dengan tujuan itu adalah bagian pendahuluan, ya. Oke. Kemudian alangkah lebih baiknya lagi nanti pada saat kalian membuat teks prosedur, kalian tambahkan di sini kalimat motivasi. Contohnya, membuat jus mangga jelly ini sangat mudah, atau membuat jus mangga jelly ini tidak memerlukan bahan yang sulit. Nah, boleh ditambahkan kalimat seperti itu supaya para pembaca itu berminat atau tertarik untuk praktik ya. Jangan kalian menuliskan membuat jus mangga jelly ini sangat sulit loh. Nah, itu nanti nggak ada yang mau ngikutin teks prosedur kalian ya. Oke, selanjutnya adalah alat atau bahan. Nah, di sini alat atau bahan, kita lihat di dalam teksnya itu kan tidak disebutkan alat. Maka kita cukup sebutkan atau menuliskan bahan-bahannya saja. Dan ini tidak boleh diringkas. Ya, jadi harus diambil semuanya. Nih, bahan-bahan. Ada tuh yang kemarin bahan-bahannya tuh diringkas langsung Nutrijel, air, gula, mangga, es batu, air dingin. Nah, itu kurang tepat. Mengapa? Karena di dalam teks prosedur itu harus jelas takarannya berapa. Namanya teks prosedur memberikan petunjuk, berarti kan petunjuknya itu harus lengkap, harus jelas. Ada numeralianya atau ada takarannya. Seperti itu ya. Jadi jangan diringkas-ringkas. Percuma kalian menuliskan teks prosedur, tapi kalau bahannya itu tidak jelas, nanti hasilnya juga akan salah. Nah, seperti ini. Ini jawabannya ya. Jadi kalian itu tinggal memindahkan saja. Sangat mudah sekali. Tapi yang membuat salah adalah ketika kalian meringkas jawabannya, diminta menyebutkan bahan, tapi tidak menyebutkan takarannya, itu salah. Ada yang tahu 700 mili 100 gram satu buah itu termasuk apa dalam teks prosedur? Aspek kebahasan apa ini? 400 mili, 200 gram, 2 bungkus, 1 buah termasuk? Bahan. Ya, dalam penggunaan kebahasaan ini termasuk numeralia atau kata bilangan. Yang namanya juga bilangan atau numeralia pasti ada angkanya, ada satuannya, 200 gram, 400 mili, 100 gram, itu adalah numeralia. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, ya, yang disebut dengan kalimat imperatif itu letaknya kalau dalam teks prosedur ada di bagian langkah-langkah atau cara membuat. Dan kalimat imperatif ini juga tidak boleh diringkas. Yang ditanya adalah kalimat imperatif kan, bukan kata imperatif. Jadi kalau kalian cuma jawabnya masak, blender, masukkan, aduk, itu salah. Kenapa? Karena itu belum kalimat. Yang namanya kalimat itu sampai titik. Nih, masak Nutrijel, air dan gula hingga mendidih. Titik. Itu baru dihitung satu kalimat. Angkat dan biarkan uap hilang, lalu tuang di cetakan. Ini juga satu kalimat. Setelah dingin, potong kecil-kecil. Blender buah mangga, 2 bungkus minuman bubuk mangga, es batu dan air dingin hingga lembut. Ini juga satu kalimat. Jadi kalau Bu Rika minta sebutkan kalimat imperatif, berarti kalian menyebutkannya itu sampai titik. Namanya kalimat itu sampai titik atau sampai tanda bacanya selesai. Kalau kalian cuma menjawab blender, itu bukan kalimat tapi kata. Bisa membedakan antara kalimat dengan kata? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau kalimat imperatif berarti sampai titik. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Jadi kita memerintahkan kepada pembaca untuk melakukan langkah-langkah ini. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat imperatif? Biasanya diawali dengan kata kerja. Boleh aduklah, boleh aduk.
boleh masukkan, boleh, kalau masuklah salah ya, jadi yang tepat adalah masukkan. Blender lah atau blender juga boleh. Bagaimana kalau kata kerjanya di tengah boleh, tetapi di awalnya nih, diawali dengan kata penghubung urutan waktu atau konjungsi temporal. Contoh, setelah dingin, potong kecil-kecil. Nah, ini potong ini adalah kata kerja imperatif. Setelah ini adalah konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Boleh nggak kalau di sini pakai angka 1, 2, 3, 4, dan 5? Boleh tidak? Boleh nggak di langkah-langkah itu pakai angka? Halo, Bu Rika bertanya. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi langkah-langkah. 1, masak Nutrijel. 2, angkat dan biarkan uap hilang dan seterusnya. Jadi boleh pakai angka di depannya. Boleh juga pakai kata konjungsi urutan waktu. Contoh, 1, masak Nutrijel, air dan gula hingga mendidih. 2, setelah itu, nah boleh pakai konjungsi temporal seperti itu. Selain kata setelah itu, boleh menggunakan kata lalu. Contoh, lalu blender buah mangga. Nah, itu boleh seperti itu. Paham? Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, jadi boleh menggunakan angka, tapi lebih bagus lagi kalian menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, kemudian. Nah, boleh pakai kata-kata seperti itu. Kemudian penutup. Nah, ini adalah penutupnya, singkat sekali. Boleh selamat mencoba, boleh selamat menikmati, ya itu boleh. Namun karena di dalam teks ini adalah menelaah, maka kalian tinggal memindahkannya saja. Ya, bagaimana? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah sekali. Jadi nanti kalau Bu Rika memberikan tugas seperti ini lagi, Bu Rika berharap semuanya dapat nilai 100. Karena dari teman-teman kalian ini banyak yang sudah dapat nilai 100, yang nilai 90 dan 80 itu karena kurang teliti, bahkan aduh Bu Rika nih bingung ya, ada yang mengganti soal ini. Jadi dia membuat sendiri soalnya. Harusnya kan teksnya ini sama jus mangga jelly, tapi ada yang mengganti tentang tarian lah, tentang masakan yang lain. Nah, itu juga salah. Makanya nilainya 70. Jadi yang nilainya di bawah 7 itu berarti dia ada kesalahan membaca soal dan mengganti sendiri teksnya. Tidak boleh ya, Nak ya. Oke. Berikutnya ini soal nomor 2. Ada juga di antara kalian itu yang tidak mengerjakan 2 soal ini. Mungkin yang dilihat hanya tabelnya saja kali ya. Oke. Sebutkan 2 kalimat imperatif atau perintah yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Nah, ini gampang sekali. Kalian cukup ambil dari kalimat yang ada di langkah-langkah. Pilih 2 saja. Oke, contohnya masak Nutrijel, air dan gula hingga mendidih. Angkat dan biarkan uap hingga hilang lalu tuang dicetakkan. Sampai sini paham kalimat imperatif? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Numeralia, kalian cuma diminta menyebutkan 2 numeralia. Numeralia itu ada di mana sih biasanya? Ada di alat dan bahan. Ini bisa kalian boleh pilih mau pakai yang mana, Ibu hanya meminta 2 saja. Nah, mudah atau susah? Mudah, Bu. Mudah sekali. Kemudian Ibu minta juga kepada kalian, mohon kalau mengerjakan tugas itu dibaca petunjuknya. Nih, petunjuknya adalah kalian mengerjakan di buku tugas bahasa Indonesia dilengkapi dengan tabel. Oke lah, kalau tidak punya penggaris boleh tanpa tabel ya, boleh nggak apa-apa. Yang Bu Rika ini kurangi nilainya itu adalah yang tidak menulis di buku, tapi dia hanya mengisi langsung di lembar kerja ini. Itu yang Bu Rika kurangi nilainya, karena di sini kalian diminta untuk menulis di buku tugas, bukan ngeprint atau mencetak dari lembar kerja ini kemudian kalian ketik, bukan seperti itu. Jadi ini pelajaran bahasa Indonesia, Ibu minta kalian berlatih untuk menulis dengan rapi, oleh karena itu Ibu meminta kalian mengerjakannya itu di buku tulis. Jadi lain kali dibaca benar-benar petunjuknya ya. Ini ada beberapa yang seperti itu tapi tidak semuanya. Baik, sampai sini paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang Ibu akan jelaskan tugas untuk hari ini. Tugas hari ini adalah
kalian membuat sebuah teks prosedur bebas. Kalian boleh membuat teks prosedur cara membuat sesuatu, misalnya membuat makanan atau minuman. Boleh teks prosedur cara melakukan sesuatu, ya, misalnya cara mengambil uang di ATM atau cara misalnya mengupload video di Google Classroom. Bebas ya, boleh juga prosedur cara menggunakan alat, misalnya cara menggunakan blender, cara menggunakan setrika listrik. Nah, itu boleh kalian membuat teksnya. Tetapi yang harus kalian perhatikan bahwa teks prosedur yang kalian buat itu harus lengkap, mulai dari judul, semua harus ada judulnya, kemudian harus ada tujuan atau pendahuluannya, kemudian harus ada langkah-langkah, dan ada penutup. Tetapi jika teks prosedur kalian itu tentang cara membuat sesuatu, baik itu makanan atau minuman, maka kalian wajib menyebutkan alat dan bahan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia, dibuat urut seperti ini, yang rapi. Ibu yakin semua tulisan kalian itu bagus, hanya saja mungkin kalian terburu-buru, jadi harus rapi. Kemudian, tugas yang kedua adalah, tugas hari ini tuh ada 2. Tugas yang pertama kalian cuma membuat teks, paling lambat teksnya dikumpul hari ini jam 5 sore, ya, ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan diupload. Tugas yang kedua adalah hasil dari teks prosedur yang kalian buat ini harus kalian buat videonya, kalian praktikkan. Contoh, misalnya Zidan membuat teks prosedur cara membuat nasi goreng spesial misalnya. Maka Zidan harus juga mempraktikkan bagaimana cara membuat nasi goreng tersebut. Membuat video, kemudian videonya nanti diupload di Google Classroom. Jadi ada 2. Nah, 2 ini Google Classroom-nya berbeda. Jadi nanti kalau kalian buka Google Classroom itu ada tugas 15 dan ada tugas 16. Tugas 15 isinya adalah kalian mengupload teksnya saja. Tugas 16 kalian mengupload video, itu batasnya sampai hari Jumat. Paham? Jadi yang kalian kerjakan hari ini hanya membuat teksnya saja dan dikumpul di kolom tugas 15. Oke? Untuk video praktik kalian itu kalian kumpul di tugas 16. Nah, untuk tugas 16 paling lambat hari Jumat jam 10 malam. Nah, itu Bu Rika udah panjang banget ya ngasih waktunya sampai jam 10 malam hari Jumat. Dan untuk membuat teks yang di tugas 15 batasnya hari ini sampai jam 5 sore. Maksimal video yang kalian buat 5 menit. Jadi jangan lebih dari 5 menit. Kalau misalnya bingung, Bu nasi goreng kan buatnya lama. Kalian bisa ngedit video, kemudian nanti beberapa menit kemudian. Nah, seperti itu. Jadi videonya bisa diedit pakai KineMaster. Pakai aplikasi apa lagi ya yang bisa ngedit video selain KineMaster? Ada yang tahu? Pakai Viva Video misalnya. Atau pakai apa lagi? CapCut, Bu. Ya, pakai apa tuh yang aplikasi cut video lah ibaratnya ya. Jadi kalian bisa cari di YouTube video tutorial. Contoh nih, Aji akan mempraktikkan cara memainkan gitar. Nah, jelaskan dulu. Mulai dari salam dan pengenalan nama. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Karya Pamungkas dari kelas 7A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara memainkan gitar. Itu baru sampai judul. Setelah judul apa yang disampaikan? Tujuan. Jadi dijelaskan dulu. Gitar adalah salah satu alat musik yang biasa digunakan oleh kaum remaja. Cara menggunakan gitar itu sangat mudah. Berikut adalah cara menggunakan gitar. Itu baru pendahuluan. Kemudian sebutkan langkah-langkahnya. Pertama, siapkan gitarnya. Jreng, siapkan gitarnya di video tersebut. Kemudian yang kedua adalah petik senar gitar dan seterusnya. Itu adalah bagian langkah-langkah. Kemudian di bagian penutup kalian bisa memvariasikan, contohnya selamat mencoba atau bagaimana. Mudah bukan memainkan gitar? Nah, seperti itu. Demikian video tutorial cara memainkan gitar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan yang masak-masak? Contohnya si Rifa. Rifa ini misalnya mau buat jasuke misalnya tuh, yang suka tuh anak-anak tuh ya.
keju. Maka Rifa pertama perkenalkan diri dulu, salam dan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa, kelas 7C SMP Pata Dharma 2 Balikpapan. Hari ini saya akan membuat makanan yang lezat, yaitu jagung susu keju. Tahukah kalian apa itu jagung susu keju? Jagung susu keju adalah makanan olahan dari jagung yang dipadukan dengan susu dan keju. Cara membuat jagung susu keju sangat mudah loh. Nah, kemudian sebutkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah pakai foto boleh. Jagung, tapi harus ada numeralianya ya. Misalnya 1 buah jagung, 2 sendok makan susu kental manis, ya, 100 gram keju dan seterusnya. Baru disebutkan cara membuatnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Maksimal 5 menit. Jadi 5 menit. Jadi misalnya kalian yang masak-masak, masaknya aja Bu setengah jam Bu. Nah, itu bisa di Bu. Ya. Malu. Jangan malu lah, kan nanti di postingnya di Google Classroom. Sampai sini paham anak-anak? Dan jangan lupa memperkenalkan nama, kemudian judulnya, langkah-langkahnya, kemudian penutup. Ya. Oke, jadi tugas ini kalian akan mendapatkan 2 nilai. Yang pertama nilai menulis teks, yang kedua nilai video. Dan Ibu berharap nilainya bagus-bagus ya. Ada yang mau bertanya sebelum Bu Rika akhiri? Kayaknya ada yang sudah mulai takut nih, takut nggak bisa, takut jelek, sudah pokoknya semuanya harus pede ya. Anak pede harus pede ya, anak Patra Dharma harus percaya diri. Ayo dibuka videonya, kita mau foto bareng. Syafirhan ini ke toilet kah atau hilang ya? Atau lagi galau ini mau buat teks apa? Dibuka dulu ya, kita foto bersama dulu ya. Arsyad, Alia, Tezar, Diana. Oh ya, satu lagi, jangan ada yang praktik membuat Indomie ya, Indomie mie sedap dan teman-temannya tuh jangan ya. Ibu tidak mau yang makanan cepat saji. Ya. Bagi yang mau itu enggak boleh. Nasi goreng, Bu. Boleh nasi goreng, tapi di skip ya. Nanti ada yang dipercepat gitu videonya. Oke? Oke, kita foto bersama dulu ya. Karin, Dinar, Alia, Selena. 1, 2. Oke. Ditahan senyumnya. Karena ini Bu Rika foto sekaligus absen ya. Jadi yang nggak buka videonya Bu Rika anggap tidak masuk. Ya, dibuka videonya, ini Bu Rika foto untuk absen. Aiska, Ryan Aga. Bu Rika ini sedang foto untuk absen. Oke. Surya mana Surya? Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan. Danis Radit kurang ke bawah wajahnya Danis. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Nanti akan Bu Rika rekap ya untuk pertemuan pembelajaran hari ini yang tidak masuk siapa. Dan nanti bisa disampaikan ke temannya yang tidak masuk untuk menyampaikan alasannya apakah karena sakit atau apa ya. Karena kalau tidak akan Bu Rika apa. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Rika akhiri?